Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM 24040300065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu yang berjudul peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mengawasi ekosistem vintage lending di Indonesia. Pada penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa undang-undang, peraturan OJK, jurnal ilmiah, serta beberapa laporan resmi dari OJK dan Bank Indonesia. Pada kali ini saya akan membahasnya. Industri vintage lending di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan OJK tahun 2024, terdapat 94 perusahaan vintage lending di konvensional dan 7 perusahaan vintage lending syariah yang terdaftar dan beroperasi secara legal. Dari sisi penyaluran dana, terjadi peningkatan setiap tahun sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pembayaran digital. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan terutama dalam manajemen risiko kredit, di mana salah satu indikator kesehatan vintage adalah tingkat once prestasi 90 hari atau TWP 90. Jika tingkat gagal bayar meningkat, maka hal tersebut dapat mengaruhi stabilitas perusahaan dan sistem keuangan secara keseluruhan. Terus mengenai landasan hukum pada pengawasan, pada artikel ini yaitu pengawasan vintage lending memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Selain itu juga terdapat POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengatur tata cara, perizinan, batas peminjaman, kewajiban pelaporan, hingga perlindungan data konsumen. Regulasi ini kemudian diperkuat oleh PJOK pada 10 tahun 2022 dan COJK 19 tahun 2023 yang menekankan pada penguatan manajemen risiko dan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, peran dan kewenangan OJK. OJK memiliki peran sangat strategis sebagai regulator dan pengawas. Pertama, OJK memberikan izin operasional kepada perusahaan vintage lending. Tanpa izin resmi, perusahaan tidak diperbolehkan beroperasi sedikit pun. Kedua, OJK menerapkan pengawasan berbasis risiko atau risk-based supervision. OJK memantau laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan, termasuk data penyaluran pinjaman dan tingkat keberhasilan pengembalian. Ketiga, OJK menggunakan sistem monitoring berbasis teknologi untuk memantau aktivitas vintage secara real time. Keempat, OJK juga menggunakan sistem OJK juga bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk menindak vintage ilegal. Kelima, OJK dapat memberikan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha jika jadi pelanggaran. Selain itu, OJK juga meningkatkan literasi keuangan melalui edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan vintage. Mengenai efektivitas pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan OJK telah memberikan dampak positif. Pengawasan tersebut meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vintage yang legal. Regulasi juga mendorong perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan. Pertama, rendahnya literasi digital masyarakat sehingga masih banyak yang terjebak vintage ilegal. Yang kedua, risiko keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Ketiga, risiko kredit dan potensi gagal bayar. Keempat, perlunya harmonisasi regulasi dan antar lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia agar terjadi tumpang tindih kebijakan.
Eh, Selanjutnya, sebagai kesimpulan pada artikel ini, OJK memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan ekosistem fintech di Indonesia, fintech lending di Indonesia. Regulasi yang diterapkan telah meningkatkan perlindungan konsumen dan kepercayaan publik. Namun, untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat, diperlukan regulasi yang adaptif serta sinergi antara OJK, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif dan regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan, diharapkan fintech di Indonesia dapat berkembang secara stabil, aman, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari artikel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.